Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita inayahnya, pertolongannya, hidayahnya, serta taufiknya hingga kita bisa bertemu di salah satu masjid atau musollah dari musollah-musollah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena ini adalah suatu kewajiban. Rasulullah SAW bersabda masyhur, sudah sering kita dengar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa saya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kajian rutin kita yaitu kitab At-Tauhid, Haqqullah 'alal Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah yang lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang ke-40 dari kitab Tauhid. Bab ini disebutkan oleh musannif, qala babul man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Kata penulis, bab orang yang mengingkari sesuatu dari sebagian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, perlu kita memurojaah kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Bahwasanya para ulama ya melalui penelitian dan penelusuran semua dalil-dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka menyimpulkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Nah, kalau ada misalnya pertanyaan, kitab tauhid ini kira-kira di yang pembahasan yang kitab tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma was sifat? Siapa yang bisa menjawab? Kitab tauhid ini secara umum membahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma was sifat. Nah, pembahasan kitab ini secara umum adalah pembahasan tentang tauhid uluhiyah, pembahasan tentang tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah ini beliau penulis menyebutkan satu, ya, tidak banyak. Hanya satu ini ya yang saya temukan. Beliau membahas tentang tauhid yang ketiga, al-asma was sifat. Dari awal sampai sebelumnya itu semuanya pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Adapun di pembahasan ini beliau ingin menjelaskan ya sedikit pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat. Kalau kita ingin memperdalam pembahasan tauhid asma was sifat, banyak kitab-kitab. Salah satunya adalah yang paling mendasar adalah kitab Lum'atul I'tiqad karangan Al-Maqdisi. Itu ringkas. Kemudian ada lagi yang pertengahan, Aqidah Wasitiyah karya Syekh Sayyidul Islam Ibnu Taimiyah. Ini bisa banyak terjemahannya, Lum'atul I'tiqad dan Aqidah Wasitiyah. Itu pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Jika ingin diperdalam, silakan dibeli, banyak terjemahannya. Nah, di sini dibahas oleh penulis satu bab tentang masalah asma wa sifat. Kenapa penulis di sini membahas masalah ini? Padahal kitab ini umumnya semuanya lah membahas tentang tauhid uluhiyah. Disebutkan oleh para ulama adalah karena banyaknya kaum muslimin yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis ingin menjelaskan di sini agar ya kaum muslimin tidak tersesat dalam bab al-asma was sifat.
Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca babu man jahada syai'an minal asma'i was sifati. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil. Ada 4 dalil yang insya Allah akan kita baca. Dalil yang pertama adalah penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yakfuruna birrahmani", yaitu mereka ingkar kepada nama Allah Ar-Rahman. "Qul huwa rabbi la ilaha illahu", kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, Ar-Rahman itu adalah Rabbku yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi dan hanya kepadanya aku bertaubat. Ini adalah dalil bahwasanya ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala Allah, itu mereka tidak ingkari. Oleh sebab itu dalam ayat yang lain banyak ya, beberapa ayat sangat banyak sekali bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya yang menciptakan ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang mengatur semuanya Allah. Yang bahkan yang menciptakan mereka adalah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian?" Maka mereka mengatakan Allah. Ini surah Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Begitu juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Apabila engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka mengatakan Allah. Jadi dalam bab tauhid rububiyah, orang-orang musyrik Mekah Quraisy itu menetapkan bahwasanya Allah pencipta tauhid rububiyah, tapi tidak menjadikan mereka ya orang Islam. Kenapa? Karena mereka tidak bertauhid kepada tauhid uluhiyah. Begitu juga pembahasan ini tauhid al-asma was sifat. Kita lanjutkan sababun nuzul. Sebab ayat ini turun adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Insya Allah nanti ada di dalil yang keempat. Ya, dalil yang keempat asbabun nuzulnya kita baca secara rinci. Secara umum di sini bahwasanya ayat ini turun kepada orang-orang Mekah ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW ingin menulis perjanjian tersebut, beliau memerintahkan Ali, "Uktub ya Ali, tulis wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim." Apa kata Suhail bin Amr ketika itu dia masih kafir? Kami tidak mengenal Ar-Rahman, maka tulislah Bismillah Allahumma. Maka tulislah dengan Bismillah Allahumma, jangan dengan Ar-Rahman. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Ar-Rahman. Mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini ya, wa hum yakfuruna birrahman, yaitu mereka kufur kepada Ar-Rahman. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi orang-orang musyrik mengingkari apa? Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Dari dalil ini ayat ini, maka para ulama menyebutkan ya, semua ayat-ayat yang menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita imani. Barang siapa yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah mengikuti orang-orang musyrik. Oleh sebab itu para ulama mengkafirkan para gembong-gembong orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ini mengaku Islam, tapi dia menta'til, mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikanlah nama itu disandarkan kepada dia, Jaham ibn Safwan, dengan nama Jahmiyah.
Mereka lah yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, semua Al-Alim. Kenapa? Kata mereka, orang yang pengasih itulah sifat makhluk. Manusia pengasih. Sifatnya Rasulullah SAW orang yang pengasih, Rahim, pengasih. Itu disebutkan dalam surah Al-Fatah. Jadi kata mereka bahwasanya kalau ada ya nama dan sifat Allah menyerupai nama makhluk dan sifat makhluk, maka ini tidak boleh. Nah, niatnya mereka bagus, ingin agar tidak terjadi persamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya mereka mentaktil, menghilangkan semua dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu apa? Allah. Ketika dibantah oleh para ulama, Allah itu nama, sementara makhluk juga nama. Nah, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka terdiam. Allah itu ada, makhluk ada. Berarti Allah sama dengan makhluk, mereka terdiam. Namun kalau ketika di Ar-Rahman mereka mengatakan manusia memiliki sifat Ar-Rahman, kasih sayang, pengasih. Maka jika Allah memiliki sifat pengasih, maka sama dengan makhluk. Maka mereka menghilangkan sifat Ar-Rahman. Ya, ini agar kita berhati-hati dengan kelompok Jahmiyah yang mentaktil, menghilangkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelompok apa namanya tadi? Jahmiyah, ya. Dan diikuti beberapa kelompok dari Mu'tazilah, tapi tidak semua, sebagian. Begitu juga ada sebagian Asy'ariyah juga, sebagiannya ya mentaktil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mentaktil artinya menghilangkan ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama ya, bahwasanya mereka orang-orang Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman, maka barang siapa ya yang mengaku muslim dan dia mengingkari salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ya kufur kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah qala musannif rahimahullah, berkata musannif fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Maksudnya adalah Al-Musnad As-Sahih, kitabnya Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah ya, 256 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Qala Ali, berkata Ali. Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun berapa? 40 Hijriah. Dibunuh oleh Ibnu Muljam Al-Khawariji ya, seorang Khawarij. Dibunuh oleh Ibnu Muljam, laknatullah alaih. Ya, beraninya dia membunuh Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasulullah salah satu ya penghuni surga. 10 dari sahabat penghuni surga, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam membunuhnya. Ini Khawarij, mengaku Islam, pintar ngaji, hafalannya 30 juz, tapi membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini Khawarij. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Beliau berkata, kalau sahabat atau tabi'in berkata namanya apa? Asar, ya. Kalau Rasulullah bersabda, berkata namanya hadis. Kalau sahabat atau tabi'in atau tabi'in namanya asar. Di sini Ali radhiyallahu anhu berkata, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah atau tuturkanlah ilmu kepada manusia bima ya'rifun, dengan kadar pemahaman mereka, pengetahuan mereka. Ada tingkatan-tingkatannya. Aturiduna ayyukadzaballaha wa rasulah, apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya didustakan? Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Disebutkan asbabu wurudu hadzal athar, disebutkan sebab Ali radhiyallahu an menyebutkan asar ini ya adalah di zaman beliau ya adalah zaman tersebarnya hadis Rasulullah SAW. Banyak ya para kusos, para penceramah menyebutkan riwayat-riwayat tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis yang palsu, yang lemah dan yang lainnya. Maka Ali radhiyallahu anhu ingin membendung semua itu. Maka ketika mereka para kusos ahli kisah ini menyampaikan hadis-hadis tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak ya orang-orang awam di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak paham, membuat mereka pusing.
Atau belum saatnya menyampaikan bab yang tentang asma wa sifat, mereka sampaikan di umum, di tempat umum. Akhirnya apa? Ada beberapa ya orang-orang yang akhirnya ya mencela Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka dia mengatakan ya, sampaikanlah kepada manusia, tuturkanlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia sesuai dengan akal pengetahuan mereka. Ya, ini dalil ya bahwasanya kelas ada. Ini bantahan kepada kelompok kita Salafi juga yang mengharamkan kelas. Tidak boleh katanya berkelas-kelas. Ini dalilnya salah satunya. Kenapa? Nah, kita dulu ya ketika kecil itu nggak langsung belajar, misalnya ya kita SD dulu belajar matematika. Nggak ada langsung kelas 1 langsung belajar apa? Pitagoras langsung, nggak ada. 1 2 1 tambah 1 2 dulu bertahap. Namanya kelas TK. Nggak ada langsung kelas 1 langsung sinus kosinus tangan ya, langsung pusing, stres ya. Sampai ke rumah, "Mak, Bi, aku nggak mau sekolah lagi." Kenapa? Ada tadi pelajaran namanya sinus. Ya bingung dia. Satu tambah satu belum paham. Nah, begitulah ini. Jadi di zaman itu banyak orang langsung menjelaskan rincian asma wa sifat. Namun ya belum saatnya. Oleh sebab itu pembahasan mendalam tentang asma wa sifat ini termasuk salah satu ilmu yang agak sedikit rumit. Ya, maka harus mempelajari dasar-dasarnya dulu tentang asma wa sifat. Nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang hukum-hukumnya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segi pendalilan ini adalah bahwasanya tidak boleh bagi kita menyampaikan ilmu yang sangat pelik ya kepada kaum muslimin ya. Kalau kita nanti menyampaikannya belum saatnya, maka khawatir ya dia mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meskipun hakikatnya dia tidak ingin, tapi ucapannya dan yang lainnya mengarah ke sana, maka ini termasuk bagian dari mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, boleh nanti. Oleh sebab itu di sini Ibnu Abbas tetap menyampaikan di dalil yang ketiga. Berkata Musannif rahimahullah, Rawa Abdul Razak, diriwayatkan oleh Abdul Razak Al-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf Abdul Razak Al-Yamani Sam'ani, orang Yaman, wafat pada tahun 211 Hijriah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. An Ma'mar, dari gurunya Ma'mar rahimahullah, an Ibnu Taus ini namanya Abdullah bin Taus. An abihi, dari ayahnya yaitu Taus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'in, mantan budak kemudian masuk Islam menjadi seorang tabi'in besar ya, faqih di zamannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, yang wafat pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annahu ra'a rajulan intafada lima sami'a hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengajar di majelisnya, di situ ada ya yang menyaksikan Taus bin Kaisan, yang salah satunya muridnya Ibnu Abbas. Ketika dia mengajar di bab al-asma was sifat, maka terkejutlah, takut, terperanjat kalau bahasa kita ya. Salah seorang dari mereka, dari muridnya Ibnu Abbas ini, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang asma was sifat, istingkaran lidzalika, dia ingin mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, ma faraqu haula'i, apa yang ditakutkan oleh orang ini, apa yang dikhawatirkan oleh orang ini, yajiduna riqqatan inda muhkamihi, mereka mudah menerima sebuah dalil ya dalam bab muhkam, ayat-ayat yang muhkam yang jelas, wa yahlikuna inda mutasyabihi, dan mereka tidak menerima dan mereka celaka atau binasa dalam bab mutasyabihat, mereka menolaknya. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan ayat muhkam dan ayat mutasyabihat? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayat yang muhkam, siapa yang bisa menjelaskan? Yang muhkam.
Disebutkan oleh para ulama ayat yang muhkam itu ya dicatat, ini penting sekali. Ayat muhkam adalah ayat yang apabila kita baca kita bisa memahaminya sendiri, berdiri sendiri tanpa dengan tafsir. Tanpa tafsir sudah kita pahami. Salah satunya disebutkan oleh para ulama ayat yang muhkam adalah atau hadis yang muhkam semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu muhkam. Tidak mutasyabihat. Oleh sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Ini muhkam atau mutasyabihat? Muhkam, jelas. Tidak perlu pakai ayat yang lain menafsirkan itu. Itu namanya muhkam. Adapun mutasyabihat adalah dia tidak bisa dipahami kecuali dengan dalil yang lain. Ini namanya mutasyabihat. Oleh sebab itu semua ayat-ayat ya yang ditafsirkan dengan hadis atau yang lain, maka itu adalah mutasyabihat. Dan semua ayat-ayat yang tidak perlu ditafsirkan, maka itu adalah muhkam. Mudah. Dan semua nama dan sifat Allah itu muhkam, tidak perlu ditafsirkan. Di sini kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya seolah-olah beliau menetapkan bahwasanya asma wa sifat adalah mutasyabihat. Disebutkan oleh para ulama secara bahasa. Maksudnya bagi orang ini, ayat ini butuh tafsir. Padahal tidak perlu. Sama dengan kejadian Imam Malik rahimahullah, pernah mendengar ya. Kejadian Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan tentang Ar-Rahman al-Istawa. Bahwasanya ketika itu, bab ya Ar-Rahman al-Istawa. Salah satu murid yang mengatakan, ya Imam, mastawa. Mam an-nastawa. Apa makna istawa? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ketika itu beliau sempat berpikir dan menunjukkan keringat. Karena ini baru pertama kali dia mendengar. Dan belum ada sebelumnya. Dan termasuk ya, terjadi ya bab asma wa sifat ini diingkari oleh kaum muslimin ya di zaman, salah satunya adalah di zaman Imam Malik. Begitu juga di zamannya siapa? Tadi Jaham bin Safwan. Itu gembongnya yang mengingkari al-asma wa sifat. Ketika itu Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Istiwanya Allah itu maklum, tidak ada tafsirnya karena dia berdiri sendiri karena ayatnya muhkam. Was-su'alu anhu al-bid'ah, dan bertanya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala perlu dirinci ditafsir, maka inilah bid'ah. Maka ketika itu langsung diusir oleh siapa? Imam Malik. Diusir orang tersebut dan pergi, akhirnya apa? Dia menjadi gembong ya, salah satu gembong dari orang-orang yang mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwah, segi pendalilan ayat ini dengan bab ya, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an sangat ya mengingkari orang yang mempermasalahkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya mutasyabihat padahal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Muhkam. Jadi orang yang mengingkarinya, dan tidak terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih sahabat. Oleh sebab itu yang mengingkarinya tabi'in, tapi bukan tabi'in yang soleh. Karena kita, manhaj kita adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Kalau ada toleh yang tidak soleh, maka bukan manhaj kita. Maka ta'wil ya, ta'wil itu memalingkan maknanya. Ta'wil nanti insya Allah kita jelaskan. Adapun ta'til meniadakan sama sekali. Ini adalah pemahaman Jaham bin Safwan. Yang ini dikafirkan oleh banyak ulama. Disebutkan oleh di sini para ulama sangat banyak ya yang mengkafirkan Jaham bin Safwan ini. Kenapa? Karena termasuk dia yang pertama gembongnya yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya mengikuti cara pemahaman orang-orang musyrik Mekah yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat di atas, wa huwa yakfuruna birrahman, yaitu mereka ingkar kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat ya, dalil yang terakhir ini adalah asbabun nuzul, ayat yang tadi. Ayat yang dibacakan tadi yaitu Ar-Ra'd
ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 30 ya. Ayat yang ke 30. Ar-Ra'd ayat yang ke 30. Qala Muslim rahimahullah lamma sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, yaitu di Sahih Bukhari disebutkan ketika perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali karena waktu itu Ali adalah tukang tulisnya. Katibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka uktub kata Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail bin Amr? Nah, kami tidak mengenal Ar-Rahman. Yang kami kenal adalah Ar-Rahman Yamamah. Maksudnya Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah menamai dirinya Ar-Rahman. Orang yang pengasih dan pemurah. Nah, yang kami tahu hanya itu. Ar-Rahman itu adalah di Yamamah. Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Ali menghapusnya. Ali tidak mau. Maka Rasulullah SAW sendiri yang menghapusnya. Kemudian ditulis Bismillah Allahumma. Kemudian ditulis hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perjanjian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Ada beberapa poin itu. Kemudian setelah ditetapkan hal tersebut maka turunlah ayat ini ya. Wa hum yakfuruna birrahman. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca faedahnya qala musannif rahimahullah, faedah yang bisa dipetik dari ayat dan hadis di atas dan asar adamul iman bijahdi syai'in minal asma'i was sifat. Tidak dikatakan beriman seseorang yang mengingkari sesuatu dari sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan beriman. Oleh sebab itu, Jahm bin Safwan itu dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan, kenapa? Karena dia mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak boleh ya masuk pada bab ini. Kita harus menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan menetapkan juga apa yang Rasulnya tetapkan. Yang kedua adalah tafsiru ayatir Ra'di, tafsir ayat Ar-Ra'd, ayat yang ke-30 tadi. Bahwasanya mereka siapa? Quraisy ya mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu artinya rahmah, pemberi rahmah. Semua dikasih rahmah. Orang kafir dikasih rezeki itu kan rahmah. Orang Islam juga dikasih rezeki, namanya Ar-Rahman. Tapi orang kafir tidak diberi Ar-Rahim, kasih sayang. Yang cinta hanya orang Muslim. Ini perbedaannya ya. Allah memberikan kemana semua yang kafir dan yang beriman, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ya. Oleh sebab itu Ar-Rahman ayat Ar-Rahman ini bantahan kepada orang-orang kafir. Sudah dikasih fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak tapi mereka dustakan. Nikmat itu apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak bisa dibaca ayatnya ya. Itu semua bantahan kepada orang-orang kafir. Oleh sebab itu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu baru masuk Islam di Mekah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apa kita di atas kebenaran?" Benar. Iya. Apakah boleh saya membacakan ayat Ar-Rahman? Jangan, kata Rasulullah. Tapi saya izin ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah mengizinkan. Setelah dibacakan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, habis digebukin. Sampai ya tidak ketahuan mukanya. Saking benjol semuanya. Ini gara-gara apa? Membacakan surah Ar-Rahman. Karena surah Ar-Rahman ini ya Allah menagih rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir ya karena mereka kufur. Dan kata para ulama, meskipun ini kepada orang kafir, kita juga berlaku ya. Apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk pada ayat ini. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tarkul hadis bima la yafham as-sami. Meninggalkan sebuah hadis atau bab masalah Islam ya, materi yang sulit dipahami oleh seseorang. Belum saatnya, jangan dibahas. Misalnya kita punya orang tua misalnya yang pemahamannya ya yang pas-pasan. Kita jelaskan tentang apa wajah Allah, tangan Allah dan yang lainnya. Bingung. Akhirnya apa? Dia mengingkari apa ini? Ajaran Wahabi. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya didustakan. Cukup ya kita bilang Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar,
maha mengetahui, udah. Jangan maha melihat dengan mata keduanya. Ini dibayangin langsung Allah. Kayak aku nih. Akhirnya apa? Apa ini ajaranmu? Akhirnya mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Cukup sesuai dengan akal mereka saja. Ya. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, dzikrul illa annahu yufdi ila taqdibillah wa rasulihi law lam ya'tamid munkira. Bahwasanya orang, ya, illatnya bahwasanya orang yang mendustakan, meskipun dia tidak berniat untuk mendustakan, gara-gara kita salah menyampaikan, maka termasuk bagian dari apa? Mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang salah menyampaikannya, akhirnya apa? Dia maki-maki Allah dan Rasulnya. Akhirnya kita yang, oleh sebab itu ada perkataan Ibnu Abbas, apa kata beliau di Sahih Bukhari, sahih hadisnya, ar-rubbani, jadilah kalian ar-rubbani. Kemudian kata beliau ar-rubbani itu adalah, kata beliau rahimahullah, ar-rubbani adalah alladzi yurabbin nasa, yaitu orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia bisigoril ilmi qabla kibarihi, yaitu mengajarkan ilmu kepada manusia dengan ilmu-ilmu yang ringan sebelum dia menjadi apa? Ilmu yang besar. Kalau di zaman misalnya kita pemula ini ya, maka kita mempelajari yang pertama rukun Islam, rukun iman. Jangan langsung membahas apa? Jahr wa ta'dil. Bahas apa? Kitab Jahr wa ta'dil tentang rawi-rawi yang lemah. Langsung pusing. Rukun iman aja belum lulus ya kan? Begitu juga membaca hadis misalnya. Belum pernah membaca hadis, langsung hadis apa? Penjelasan Sahih Bukhari, Fathul Bari, Arba'in Nawawi belum pernah dibaca, enggak boleh. Begitu juga tafsir misalnya, langsung kitab tafsir Tabari. Padahal tafsir yang ringkas-ringkas saja, jalan lain, tafsir As-Sadi belum dibaca. Maka harus bertahap, ya. Kalau kita sampaikan tanpa bertahap kepada manusia, kepada siapapun, teman-teman kita misalnya, tanpa bertahap, maka apa? Dia akan mendustakan Allah Subhanahu wa taala Rasul. Yang terakhir sebelum azan, kalamu Ibni Abbas liman istankara syai'an min dzalika wa annahu ahlakahu, yaitu perkataan Ibnu Abbas kepada orang yang mengingkari tadi, yang pergi tadi, dia pergi langsung dari majelis itu karena dia tidak terima Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat seperti ini dan seperti itu. Maka kata beliau, celaka orang ini, ya. Maka dia celaka, kenapa? Karena dia mengikuti jejaknya siapa? Tadi Quraisy yang dahulu, mereka mengingkari Ar-Rahman, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ya, perlu kita mengetahui tentang pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, menyebutkan dalam kitabnya Syarah Kitabut Tauhid tentang, ya, orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mengingkari dengan cara takdzib, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya ikhwah, ya, sama dengan orang-orang musyrik sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman, yaitu mereka ingkar kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dalam bab menolak, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di kalangan kaum muslimin ada namanya kelompok Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm ibni Safwan. Mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mereka tolak. Mereka telah dikufurkan oleh banyak ulama. Ini yang pertama, yaitu mengingkari dengan cara menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentakwil. Mentakwil itu memalingkan makna yang tertulis dalam dalil tersebut tekstual ke makna yang lain, namanya di takwil, memalingkan maknanya ke makna yang lain.
Untuk masalah takwil ini ya disebutkan oleh Syekh ada dua pembagiannya. Yang pertama, apabila dia mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya musawwidun fil lughatil arabiyyah, ada qarinahnya ya dalam bahasa Arab. Maka ini tidak kufur ikhwah. Tidak kufur ya. Namun ini tetap tidak boleh. Ini bid'ah. Ya, kenapa? Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, ya, tidak pernah mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namun di sini tidak sampai kufur. Ini yang paling ringan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatani." Bahkan ya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kalau dia musawwib, ada qarinah dalam bahasa Arab bahwasanya kedua tangan itu adalah nikmat atau kekuatan, ya ditakwil dengan kedua tangan adalah nikmat, kedua nikmat atau kedua kekuatan, ya, maka ini dengan hukumnya. Namun tetap para ulama mengatakan tidak boleh ditakwil. Kedua tangan ya cukup kita, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus tetapkan dan nufawwid dan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang paling ringan. Yang kedua, ya, mentakwil dengan cara dighairi, ya, musawwirin fil lughatil arabiyyah. Tanpa ada ya qarinah dalam bahasa Arab. Maka ini kata para ulama kufur, ya, termasuk kekufuran, menolak dengan cara mentakwil. Ini tidak boleh, ya. Masih pada contohnya seperti ayat yang tadi, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-64 tadi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal yadahu mabsutatani." Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kemudian mereka takwil, ya, kedua tangan menjadi apa? Langit dan bumi. Ini parah ini. Tidak boleh ya ikhwah. Ini kata ulama kufur, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah ya. Semoga penjelasan ini ya terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita pahami dengan benar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.